Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retnekawati, kelas 2B dengan MPM 09200000011, program studi S1 Keperawatan reguler dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-11 dari Bapak Sobar Darmaja, mata kuliah Psikologi Kesehatan. Materi yang saya akan sampaikan berjudul interaksi sosial. Interaksi sosial, suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana salah satu perilaku individu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku orang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial disebut juga sebagai hubungan antara manusia, meliputi 4 jenis. Yang pertama, individu bertentangan dengan lingkungan. Yang kedua, individu menggunakan lingkungan. Yang ketiga, individu berpartisipasi dengan lingkungan. Yang keempat, individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jenis lingkungan: lingkungan fisik yang terdiri dari alam benda konkret. Lingkungan psikis terdiri dari jiwa orang di sekelilingnya. Lingkungan rohania terdiri dari keyakinan, ide, falsafah hidup. Penyesuaian diri autoplastis adalah mengubah diri sesuai dengan lingkungan. Autoplastis adalah mengubah lingkungan sesuai keinginan diri. Kemampuan interaksi sosial ditentukan oleh yang pertama, imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Yang ketiga, identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Yang keempat, simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Faktor utamanya perasaan untuk memahami orang atau pihak lain. Syarat interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya kontak sosial atau sosial kontak antara individu dengan kelompok, antara kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Bentuk hasil interaksi sosial terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kerjasama atau cooperation. Yang kedua, persaingan atau competition. Dan pertentangan atau pertikaian atau konflik. Kerjasama terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kerjasama spontan atau spontaneous cooperation adalah kerjasama yang serta-merta. Yang kedua, kerjasama langsung atau direct cooperation adalah kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa. Yang ketiga, kerjasama kontak atau contactual cooperation adalah kerjasama atas dasar tertentu. Yang keempat, kerjasama tradisional atau traditional cooperation adalah kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Bentuk kerjasama: kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Kooptasi atau cooptation yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Koalisi atau coalition
yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Joint venture, yakni kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. Persaingan bersifat pribadi adalah individu perorangan bersaing dalam memperoleh kedudukan atau rivalry, bersifat tidak pribadi. Bentuk-bentuk persaingan ekonomi yaitu timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen. Persaingan kebudayaan yaitu dapat mencangkup persaingan bidang keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Persaingan kedudukan dan peran yaitu di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan terpandang. Persaingan ras yaitu merupakan persaingan di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri badaniyah terlihat dibandingkan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Kerjasama terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kerjasama spontan atau spontaneous cooperation adalah kerjasama yang serta-merta. Yang kedua, kerjasama langsung atau direct cooperation adalah kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa. Yang ketiga, kerjasama kontak atau contactual cooperation adalah kerjasama atas dasar tertentu. Yang keempat, kerjasama tradisional atau traditional cooperation adalah kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Bentuk kerjasama kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Kooptasi atau cooptation yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Koalisi atau coalition, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Joint venture, yakni kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. Persaingan bersifat pribadi adalah individu perorangan bersaing dalam memperoleh kedudukan atau rivalry, bersifat tidak pribadi. Bentuk-bentuk persaingan ekonomi yaitu timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen. Persaingan kebudayaan yaitu dapat mencangkup persaingan bidang keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Persaingan kedudukan dan peran yaitu di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan terpandang. Persaingan ras yaitu merupakan persaingan di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri badaniyah terlihat dibandingkan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Faktor persaingan tergantung kepribadian seseorang. Kemajuan yaitu persaingan akan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan memberikan sahamnya untuk membangun masyarakat. Solidaritas kelompok yaitu persaingan yang jujur akan menyebabkan para individu akan saling menyelesaikan diri dalam hubungan-hubungan sosialnya hingga tercapai keserasian. Disorganisasi yaitu perubahan yang terjadi terlalu cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan disorganisasi pada struktur sosial. Kontroversi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian.
Umum kontroversi generasi masyarakat, yaitu lazim terjadi terutama pada zaman yang sudah mengalami perubahan yang sangat cepat. Kontroversi seks, yaitu menyangkut hubungan suami dengan istri dalam keluarga. Kontroversi parlementer, yaitu hubungan antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas dalam masyarakat. Pertentangan atau pertikaian, konflik, persaingan atau pertentangan merupakan bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat. Sebab terjadinya pertentangan: yang pertama, perbedaan antara individu; yang kedua, perbedaan kebudayaan; yang ketiga, perbedaan kepentingan; yang keempat, perubahan sosial. Bentuk khusus pertentangan pribadi, pertentangan rasial, yaitu dalam hal ini para pihak akan menyadari betapa adanya perbedaan antara mereka yang menimbulkan pertentangan. Pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Pertentangan politik, yaitu menyangkut baik antara golongan-golongan dalam suatu masyarakat maupun antara negara-negara yang berdaulat. Pertentangan yang bersifat internasional, yaitu disebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian merembes ke kedaulatan negara. Penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Penyimpangan primer, penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, menunggak iuran listrik dan telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas, mengebut di jalanan, dan sebagainya. Penyimpangan sekunder, penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Penyimpangan ini tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya pemabuk, penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, pelacur, pembunuh, perampok, dan penjudi. Pengertian perubahan sosial. Banyak ahli yang memberikan batasan perubahan sosial sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Pada intinya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan proses masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial. Karakteristik perubahan sosial. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship atau sebagai perubahan keseimbangan equilibrium hubungan sosial, suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat, modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bentuk perubahan lambat atau perubahan cepat, perubahan kecil atau perubahan besar, perubahan struktur atau perubahan proses, perubahan yang dikehendaki atau intended change, atau perubahan yang direncanakan planned change, atau perubahan yang tidak dikehendaki united change, atau perubahan yang tidak direncanakan unplanned change. Sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.